Oke, ketemu lagi di video book game. Setelah sekian lama aku nggak pernah update di segmen book games ini. Dan kali ini aku akan mengundang salah satu teman dari member BookTube Indonesia yang juga pernah masuk di segmen book games ini, yaitu Tama. Dan di sini aku sama Tama itu mau bermain tentang reaction to our Bookies Pet Peeve gitu. Jadi ini tuh aku akan mereaksikan Bookies Pet Peeve-nya Tama, dan aku akan nge-rate gitu kan, apakah aku setuju atau enggak dengan opininya Tama gitu kan. Mungkin kamu bingung ini video ngapain sih? Langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Nah, di sini aku akan menjelaskan dulu tentang apa itu pet peeves. Jadi mungkin sedikit terdengar asing untuk telinga orang Indonesia. Jadi memang pet peeve ini tuh adalah frasa dari Inggris ya. Jadi bukan buatan Indonesia gitu. Jadi secara singkat, pet peeve itu adalah kegiatan atau hal-hal yang dilakuin sama orang lain, tapi menurut mereka tuh biasa-biasa aja. Tapi kalau kalian yang lihat itu kayak gregetan gitu loh, kayak yang kok gitu sih gitu, paham gak sih? Nah, kali ini aku juga akan membuat video kayak gitu tapi versi bookisnya. Dan untuk kali ini tuh aku gak akan membuat yang punya aku sendiri ya. Jadi untuk punya aku nanti akan ada di channelnya Tama. Dan kali ini aku akan mereview Bookies Pet Peeve-nya si Tama gitu kan. Jadi nanti aku akan nge-rate dari 1 sampai 10 seberapa setuju aku dengan opininya si Tama. Tadi udah dijelasin sih. Langsung aja kita mulai ke pet peeves yang nomor 1. Di sini kalau katanya Tama itu yang nomor 1 adalah alasannya klise, yaitu halamannya ditekuk. Oke, ini sebenarnya aku setuju nggak setuju sih. Jadi mungkin aku akan kasih rating 5 dari 10 karena aku sendiri juga pernah gitu kan melakukan tekuk-menekuk buku ini, cuman bukan bukuku sendiri ya. Jadi ini agak sedikit ada behavior yang lumayan jahat. Jadi aku tuh sebenarnya kalau buku-buku pinjem kayak dari perpustakaan gitu, kadang kan nggak ada bookmarknya ya. Jadi aku ya tekuk. Cuman ya kalau untuk bukuku sendiri nggak akan ya, tolong. Jadi ya aku setuju sama si Tama ini, lumayan merisihkan. Tapi aku sendiri juga melakukan hal yang kayak gitu. Jadi kayaknya ya gimana ya gitu. Oke, untuk yang kedua yaitu pindah halamannya terlalu barbar. Pernah nggak lihat buku orang sampai ngembang bagian ujungnya? Ini kayaknya aku juga pernah kayak gini, Tam, mohon maaf. Tapi kalau untuk memindahkan halaman yang benar-benar sampai dikebelakangin gitu, aku benar-benar risih banget. Jadi aku kayaknya akan ngasih nilai 8 deh ya, 8 dari 10. Karena aku juga pernah kayak gitu, niatnya itu mau menghandle atau apa ya, menahan bukunya gitu loh. Jadi biar bukunya itu nggak ke buka-buka terus, jadi biar nggak melorot-melorot terus gitu loh. Karena aku kan kalau baca memang di depan kipas angin, jadi kayak bukunya itu terbang-terbang terus gitu loh kertasnya. Dan aku pernah pada satu kondisi nekuk sampai belakang gitu dengan harapan bukunya ini lebih enak dipegang dan nggak terombang-ambing kertasnya. Tapi ternyata ketika dikembaliin ngembang bukunya. Jadi makanya aku semenjak saat itu mulai berhati-hati dengan buku gitu kan. Jadi ya aku cukup setuju sih dengan pernyataan yang nomor 2 ini. Untuk yang nomor 3, baca buku dibuka lebar-lebar. Aku pernah punya buku yang lemnya nggak bagus. Akhirnya terbuka agak lebar, langsung copot halamannya, ngenes banget. Wah, ini sampai lepas lemnya dong. Jujur kalau buka buku yang lebar-lebar banget gitu aku juga nggak pernah ya. Tapi aku juga setuju. Bahkan pernah ada orang yang bikin video sengaja ditekukin tuh bukunya, di crack gitu ya, sampai bener-bener spine-nya itu bertekuk gitu kan. Bahkan aku kalau punya buku di atas 500 halaman, aku udah mulai was-was cara bacanya gitu kan. Karena aku udah kejadian 2 kali aku tuh punya buku di atas 500 halaman. Meskipun itu baru, tapi tetap aja ketika dibaca itu kayak agak melengkung spine-nya, tapi nggak sampai lepas. Jadi ya untuk yang ketiga ini aku juga cukup setuju, tapi nggak yang sampai greget banget sih, karena mungkin aku merasakan hal yang itu juga. Tapi bukan lepas ya, kalau aku tuh lebih ke spine-nya yang bengkok. Jadi kayaknya aku akan memberi rating sama, yaitu 8 dari 10. Oke, untuk nomor 4 di sini tuh adalah novelnya disusun di rak, tapi ada yang miring lah, ada yang kebalik lah, asal taruh saja di rak.
Ini jujur aku setuju karena aku tuh juga sebenarnya menyusun buku-buku di rak aku tuh sebenarnya berdasarkan warna. Cuman karena nggak cukup, aku tuh kayak ada satu space di bawah meja belajar yang mana sebenarnya cukup random urutannya, tapi tetap aja memperhatikan komposisi warna gitulah. Karena memang aku punya buku berseri gitu, jadi makanya aku pisahin dari rak utama aku yang aku taruh di bawah kolong meja itu. Jadi di bawah kolong meja ini sebenarnya awalnya cuman buku-buku berseri, cuman ya lama-lama nambah juga sih dengan buku-buku yang lain, tapi tetap saja memperhatikan faktor warna dan tulisan. Jadi ada komik itu ya, jadi spine-nya tuh nggak rata, paham nggak sih? Jadi spine-nya dia ini tuh nggak sesuai dengan punggung buku pada umumnya. Jadi nanti akan aku kasih contoh aja deh ya, contoh fotonya. Jadi secara normal dia tuh sebenarnya udah bener cara nyusunnya, cuman si spine satu komik ini terbalik sakjane gitu. Jadi makanya aku agak gemas juga, tapi tetap saja aku putar-putar gitu kan dengan berbagai macam cara. Dan mungkin buat kamu yang punya komik juga akan menyadari ini, kalau punggung buku komik itu nyusunnya sebenarnya tuh bukan ke ngadep yang sebenarnya gitu, paham gak sih? Ya nanti kalian akan menyadari sendirilah ya. Kalau untuk yang ini aku setuju, mungkin aku akan kasih rating 9. Pokoknya yang bener-bener acak-acakan banget deh. Yang tidak berdasarkan warna itu aku agak sedikit greget sih sebenarnya. Oke, ini yang terakhir dari Tama, yaitu pet peeve yang menurut Tama juga tidak mengenakan Tama, yaitu bukunya dijadikan kipas. Who in the world menjadikan buku sebagai kipas? Jujur aku juga sebenarnya kadang greget kalau ada, tapi kayaknya nggak make sense gak sih? Aku tuh nggak pernah melihat ada orang buku bacaan gitu, maksudnya kayak novel gitu dijadikan kipas. Mungkin kamu salah lihat, Tama. Tapi kalau bukunya setebel Dunia Sofi gitu gimana ya cara menjadikan kipasnya, aku nggak ngerti juga. Cuman mungkin beberapa buku tipis kayak apa ya, aku nggak pernah ngeliat orang yang menjadikan buku sebagai kipas sih. Dan kalaupun ada kayaknya tuh orang gila juga gitu kan. Dan kayaknya menurut aku sih ya, untuk ukuran buku sendiri, ukuran nasional dan ukuran standar buku itu kan di antara 13,5 dikali 20 cm kalau aku nggak salah ya. Dan itu menurut aku pegangannya tuh nggak enak banget untuk dijadikan buku. Ukuran segitu tuh terlalu kecil menurut aku ya. I'm so sorry Tama, tapi menurut aku ini bukan sesuatu yang pet peeve buat aku. Jadi kayaknya biasa aja menurut aku, karena aku nggak pernah lihat orang kayak gitu. Jadi aku memberikan rating 5 deh dari 10. Cuman kalau misalnya buku tulis make sense. Kalau misalnya buku bacaan yang novel segala macam itu aku nggak pernah sih sebenarnya, jujur aja. Oke, itu tadi adalah video book gamesnya. Aku nggak ngerti apakah kalian terhibur. Karena aku sendiri juga gabut gitu kan, mau bikin video apa. Dan ini tercetus gitu aja gitu kan, ide mengenai reaction bookish pet peeve. Dan mungkin kalau kamu penasaran apa aja yang bikin aku risih di dunia perbukuan, nanti kamu bisa cek aja di channelnya Tama. Jujur mohon maaf aku agak lupa dengan nama channelnya Tama, karena saya ingat aku Tama ini tuh ganti nama channel. Jadi ya nanti akan aku taruh aja di kolom deskripsi untuk nama channel dan juga link channelnya Tama, dan mungkin link videonya mungkin kalau ada sih ya. Terima kasih banyak banget buat yang sudah nonton, and I will see you on my next video. Dadah.